Jadi buat abang untuk yang sering patah hati atau sering galau itu, saran abang bagaimana gitu? Dari abang sendiri. Halo teman-teman, jadi kali ini kami dari tim Singa Kreatif membuat konten podcast yang berjudul Asumsi Milenial. Kali ini saya bersama Bang Rizky yang juga merupakan mahasiswa dan juga penulis buku serta pengusaha muda. Kali ini kita langsung aja bersama Bang Rizky. Halo Bang Ki, bagaimana kabarnya? Yuk, halo. Ya, puji Tuhan baik, sehat-sehat selalu. Gimana kabarnya, Valdo? Puji Tuhan juga baik Bang, seperti abang. Jadi tetap sehat ya Bang, tetap stay safe juga di rumah. Ya, siap. Stay safe too, my bro. Oke Bang. Jadi kali ini tema dari podcast kita yaitu cara mengungkapkan rasa melalui buku. Jadi Bang Rizky pernah membuat satu buku ya Bang? Iya. Jadi judul buku abang itu sendiri apa Bang? Yang pertama. Untuk buku yang pertama kali aku tulis itu judulnya Hari yang Selalu Kuingat Untuk Kulupakan. Jadi mungkin teman-teman juga bertanya ini Bang. Apa sih filosofi abang membuat judul tersebut gitu? Ceritanya gimana gitu? Oke, kita ulas sedikit ya tentang buku ini ya. Terciptanya buku ini sebenarnya itu karena seseorang, yaitu karena perempuan. Jadi dulu beberapa waktu yang lalu, bukan dulu sih, beberapa bulan yang lalu, aku pernah coba memberanikan diri untuk mendekati seorang perempuan, dan pada akhirnya memang ketika kita cinta atau suka sama seseorang itu, ya kita nggak tahu bakal gimana akhirnya, entah kita diterima atau kita ditolak atau bahkan nggak berbalas sama sekali rasanya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kenapa kok judul bukunya ini Hari Yang Selalu Kuingat Untuk Kulupakan? Iya. Pada waktu itu ada satu hari di mana benar-benar sudah apa ya namanya ya, sudah memang rasanya memang nggak bisa lagi ditahan lah gitu ceritanya. Akhirnya kita coba ungkapkan, aku suka sama kamu nih, aku bener-bener punya rasa sama kamu, kamunya gimana ke aku? Maaf selama ini aku cuma nganggap kamu temen dan bahkan nggak lebih. Dan di situ bener-bener kayak wah gila nih, bener-bener kayak ya ternyata selama ini apa yang dia lakuin ke aku memang bukan karena dasar suka, tapi memang karena dia orangnya seperti itu, ya kan? Jadi memang di sini mungkin kita yang terlalu berharapkan gitu kan. Dan akhirnya pada satu hari itu bener-bener kayak kayak kita tuh bener-bener canggung banget. Dan pada akhirnya apa yang bisa aku lakukan? Orang mana yang ketika ditolak nggak sedih? Pasti sedih dong. Iya, pasti. Sedih, mau nangis, malu kadang kan dilihat teman-teman, lu ngapain nangis karena cinta nih, bucin banget. Ya gimana ya, namanya kita lagi sedih ya kan, nggak bisa kita tahan. Tapi pada Iya. akhirnya hari itu bener-bener jadi hari yang pengen banget aku lupain. Aku nggak pengen inget terus, itu nggak mau. Jadi aku pengen banget ngelupain. Nah, pada dasarnya kita inget hari itu pengen kita lupain. Yang bahkan sebenarnya nggak akan pernah kita bisa lupain gitu loh. Jadi ketika kita, oh hari ini aku bakal ngelupain hari ini. Gimana coba? Ketika kita semakin berusaha melupakan sesuatu, bener deh, percaya itu semakin sulit kita lakukan. Jadi terciptalah buku Hari Yang Selalu Ku Ingat Untuk Kulupakan begitu. Jadi begitulah cerita filosofi yang abang ambil dari judul buku tersebut ya bang. Jadi Iya. begini bang, ada teman-teman sebagian bertanya kepada saya, sebenarnya cara untuk mengungkapkan rasa lewat buku sendiri itu gimana bang? Menurut abang sendiri begitu? Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan itu jujur. Itu apa? Pertama jujur sama diri sendiri. Kita siapa? Kita ini apa? Kemudian jujur sama rasa kita. Karena perasaan itu nggak mungkin bohong gitu loh. Dan pada akhirnya kenapa aku memutuskan mengungkapkan rasa lewat buku? Ketika kita
mengungkapkan rasa melalui buku itu rasanya seperti iya, plong. Bener-bener buku itu tuh nggak pernah nyakitin kita. Karena apa? Ketika kita ungkapin rasa ke buku itu pasti bakal bales. Caranya buku yang kita tulis itu balas perasaan kita gimana? Karya kita dinikmati orang. Orang pakai bilang, wah gila sih, wah bagus nih Ki, wah ngena banget, wah gini. Ya walaupun apapun yang kita lakukan pasti ada orang yang nggak suka, ya kita jadiin kritik dan saran itu sebagai suatu hal yang membangun. Tapi pada dasarnya ketika aku memutuskan untuk mengungkapkan rasa lewat buku ini adalah aku mulai jujur sama perasaanku sendiri. Aku sedang mengalami fase ini, ya udah tulis. Nah itu yang poin paling penting sih menurutku gitu. Jadi tanggapan teman-teman atau pembaca sendiri gimana bang sama buku pertama abang? Tanggapan teman-teman, ya mungkin ketika kita sama-sama penulis nih ya, sama-sama udah ngeluarin buku pertama nih ya, pasti ada semacam kayak masukan atau kritikan atau bahkan apresiasi positif. Ya terkadang masukan yang kita terima tuh, Oki, kenapa sih kok bukunya terlalu sedih? Iya bukan bukunya terlalu sedih, sebenarnya kisahku yang memang terlalu menyedihkan kan gitu. Kisahku yang terlalu menyedihkan. Sebenarnya bukan bukunya sedih, tapi kisahku yang terlalu menyedihkan. Terus ada juga mungkin, ya kadang ada sedikit salah. Mungkin dalam buku, kan namanya kita komersil buku ya, ada salah cetak sedikit, itu atau salah typo sedikit, mungkin itu sih. Dan apresiasi positifnya juga mungkin, buku ini mungkin anggapannya banyak orang itu beranggapan bahwa ketika dia baca buku ini dan dia merasakan hal yang sama yang dia baca, itu bakal pasti dia bilang, anjir Ki, gila, sedih banget baca buku ini. Ternyata cinta itu nggak sesederhana yang kita pikir. Ternyata cinta itu nggak selalu berujung bahagia. Terkadang malah kemarin ada teman juga ngomong, Ki, setelah baca buku ini, aku sadar. Loh, sadar kenapa? Ya bahwa kita dipertemukan seseorang itu memang bukan untuk disatukan, tapi melainkan untuk jadi pelajaran supaya kitanya lebih baik lagi ke depannya. Gitu sih. Ya. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi ada tanggapan negatif dan juga ada tanggapan positif pastinya dari pembaca atau teman-teman Bang Rizky sendiri. Pasti. Jadi bang, apa sih bang kendala yang paling mendasar bagi abang gitu untuk menulis buku itu sendiri? Mungkin kendala-kendala. Nah, kendala yang utama nih ya, kalau dari aku sendiri itu inspirasi. Inspirasi ya. Ya benar. Ya memang pada dasarnya dasar inspirasi kita adalah kisah kita sendiri. Tapi ketika kita ingin menulis buku, udah nih, kita buka buku atau buku kosong atau lembaran atau laptop gitu kita pengen ngetik, ketika kita udah mau mulai, blank. Waduh, aku mau nulis apa tadi ya? Waduh, lupa nih. Ya kan? Akhirnya kita cari inspirasi lagi. Kita ngulang lagi dong kenangan-kenangan kita sama orang itu, kenanganku sama orang itu. Oh, kemarin aku makan di sini. Oh, kemarin aku nonton bareng dia, nonton ini. Yang pada akhirnya nulis buku itu sebenarnya sama aja kayak nyiksa perlahan-lahan. Aku Iya harus betul. inget-inget lagi, bener gak sih? Aku harus Iya. inget-inget lagi, oh kemarin aku begini, oh kemarin aku begini. Yang mana setiap kali aku inget tuh rasanya tuh bener-bener, wah gila, ternyata kayak gini ya. Kalau suka sama orang cuman nggak berbalas, nah gitu. Itu kendala yang paling sulit itu adalah mengingat kenangan-kenangan itu kembali untuk kita tuangin dalam buku, gitu. Iya. Jadi kemarin berapa lama ya bang abang nulis buku yang pertama? Kira-kira? Sebenarnya kalau berapa lama nggak bisa dibilang sebentar ya, karena buku ini kan merupakan kayak kumpulan-kumpulan beberapa penggal-penggal puisi yang disertakan dengan visualisasi ya, ilustrasi gambar. Sebenarnya kalau kita lebih kalau mau buka buku lagi ini adalah beberapa tulisanku dari tahun 2014. Ya. Cukup lama ya bang? Ya sekitar 5 tahunan lah ya. Jadi bisa dibilang tuh kayak memang inspirasinya adalah karena seorang wanita itu, tapi nggak semuanya dari dia. Memang waktu mau nulis kan kemarin itu sempat berpikir apakah aku harus nulis semua tentang dia. Kayaknya terlalu sakit kalau aku nulis semua tentang dia. Ya. Dan akhirnya
ku buka kembali catatan-catatan lama, terus buku-buku lama yang pernah untuk coret-coretan tulis-nulis tuh akhirnya kita filter lagi mana yang mau kita tuangin, dan bisa dibilang komposisinya itu memang 70% karena 70% memang karena kejadian itu, memang karena kisah yang kualami, 30%-nya dari beberapa tulisan yang lama. Jadi dari 14, 15, 16, 17, 18 sampai 19 kita jadiin satu dan kita akhirnya jadiin buku gitu. Jadi itulah kisah dari Bang Rizky yang sudah pernah juga membuat buku. Jadi Bang, kan ini ngomong-ngomong masalah patah hati nih Bang. Jadi generasi milenial seperti kita pasti pernah dong sakit hati atau merasakan patah hati yang mungkin seperti Abang juga alami. Jadi buat Abang untuk yang sering patah hati atau sering galau itu, saran Abang bagaimana gitu? Dari Abang sendiri. Nah, untuk yang sering patah hati ya, Iya. saranku yang pertama itu adalah terima. Ya, terima. Belajar menerima sesuatu yang gak kita suka. Kenapa kok gitu? Iya, karena kalau aku pikir kalau kita nggak nerima, kita bakal sakit hati terus. Wah, aku nggak terima nih. Kalau ujungnya begini, kalau ujungnya kayak gini, aku nggak terima. Itu bakal bener-bener kayak nyiksa kita sendiri gitu. Yang paling pertama adalah kita nerima. Oh, ternyata memang bukan jalannya. Kan seperti itu. Ya kita terima. Dan yang kedua, itu jangan pernah beranggapan bahwa dia jahat. Sebenarnya gini, kalau kata Cik Danila ya, kan sempat juga, kan suka juga sama Danila nih. Kalau kita suka sama orang itu, kita nggak boleh ngarepin imbalan. Ya kalau suka aja. Ya namanya kalau misalkan kita suka sama orang terus kita ngarepin imbalan, namanya bukan suka dong. Ya artinya ketika kita punya perasaan tulus sama orang, ya udah, nggak usah ngarepin imbalan apa-apa. Jadi pada dasarnya untuk untuk orang-orang yang suka patah hati atau sering, kita bisa bilang sering mengalami patah hati itu, terima aja dulu. Mungkin kita patah hati itu adalah salah satu cara Tuhan ngabulin doa kita. Berikanlah aku orang yang terbaik. Nah mungkin dia yang bukan terbaik untuk kita, jadi dipisahin kan gitu. Jadi itulah menurut Bang Rizky ya. Saran Bang Rizky untuk Iya. teman-teman juga. Mungkin juga bisa jadi masukan untuk teman-teman semua. Jadi ini Bang, aku juga pernah dengar. Jadi kalau misalnya kita sebagai milenial, kita siap jatuh cinta, harus juga kita siap untuk patah hati. Menurut Abang itu benar gak sih Bang kata-kata tersebut? Menurut Abang? Bener banget. Iya. Sama halnya kayak gini. Dalam dunia bisnis itu nggak ada yang pasti kan. Iya. Ketika kita siap berbisnis, kita harus siap rugi. Jangan siap untung. Kenapa? Kalau rugi itu udah pasti, untung itu bonus. Jadi bisnis itu nggak ada yang pasti untung. Kalau pasti rugi, pasti semua rugi. Kalau kita nggak jalan dengan benar. Bahkan ada kita buka bisnis, kita jalan dengan benar aja, belum tentu itu bakal dapat untung kan gitu. Nah, sama halnya kayak jatuh cinta sebenarnya. Ketika kita siap untuk jatuh cinta, kita harus siap untuk patah hati. Kenapa gitu? Namanya aja udah jatuh cinta, jatuh. Yang artinya orang mana yang jatuh tuh nggak sakit. Kan gitu. Ketika kita jatuh pasti sakit kan. Dari kata-kata jatuh cintanya kita bisa paham bahwa jatuh cinta ini sebenarnya maknanya dalam. Kamu jatuh cinta, ya kan? Artinya cinta ini kan sesuatu yang nggak bisa dideskripsiin sebenarnya. Makanya banyak penulis menuliskan tentang cinta tuh bukan karena mendeskripsikan cinta tuh gampang, melainkan mendeskripsikan cinta itu hal yang paling sulit. Makanya orang berlomba-lomba untuk apa sih cinta itu sebenarnya kan gitu kan. Nah, kalau kita sudah siap untuk mencintai seseorang, itu mau nggak mau kita harus siap patah hati. Karena apa? Sebuah pertemuan itu datangnya satu paket sama perpisahan. Benar. Bener kan? Jadi sebelum ibarat kata gini, sedia payung sebelum hujan. Seberapa jauh persiapan kita untuk sebuah perpisahan kan gitu. Iya, benar. Jadi itulah untuk teman-teman semua. Jadi kesibukan Abang sekarang ini apa sih Bang selain jadi penulis di tengah pandemi ini juga gitu? Kalau kesibukan ya pada dasarnya seperti banyak generasi milenial zaman sekarang ya, scroll Instagram, terus kemudian nonton drama Korea. Kebetulan aku juga suka drama Korea kan gitu kan. Tapi untuk kesibukan sehari-hari sih untuk sekarang paling ya pada seperti hari-hari biasanya baca buku,
Kemudian sekarang lagi coba untuk memperbanyak karya seperti melukis juga. Dan untuk sekarang juga ini lagi progres buku kedua. Iya, buku keduanya gimana nih Bang? Tentang apa lah kira-kira? Iya. Buku kedua ini sebenarnya cukup simpel dan sederhana. Ya. Jadi untuk bocoran sedikit, buku kedua itu judulnya Residual Rencana. Oh, Apa sih, kenapa sih kok pakai judul Residual Rencana? Apa maksudnya? Nah, kalau kita pahami lagi, residual itu kan adalah selisih antara harapan dengan kenyataan sebenarnya. Jadi selisih antara kenyataan dengan data yang kita punya. Ya bisa kita bilang apa namanya ya, sisa lah. Residual itu sisa, selisih atau sisa. Rencana itu ya kata lain, kata yang lebih puitis dari cinta sebenarnya. Jadi residual rencana itu ceritanya tentang kita dipertemukan sama orang, kita mulai cinta sama orang itu, kita ya. menjalin hubungan dan pada akhirnya kita pisah. Kenapa? Setelah kita pisah ternyata kisah yang kita bikin itu, kisah yang kita bangun itu belum selesai. Kenapa? Masih ada cinta. Makanya di halaman buku pertama itu ada kutipan kata, ada kata yang belum sempat terucap dan ada rasa yang belum sempat berbalas. Nah, itulah yang kita anggap sisa itu tadi. Jadi cinta yang kita punya setelah kita pisah sama orang yang kita cintai itu. Jadi cukup menarik juga ya Bang buku yang kedua ini. Mungkin bisa jadi referensi juga buat teman-teman ini yang pengen tahu gitu. Jadi Bang, untuk salam-salam untuk teman-teman yang di rumah yang sedang di karantina dari Abang mungkin sendiri. Semangat mungkin dari Abang untuk teman-teman semua gimana? Ya, untuk teman-teman yang sedang di rumah, sedang self quarantine ya, pokoknya tetap stay safe, stay healthy, dan jangan pernah kehilangan semangat karena banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah, Ya. banyak karya yang bisa kita buat. Jadi untuk kalian yang sedang self quarantine, jangan patah semangat dan jangan berhenti untuk mencintai seseorang. Waduh, mantap. Dan juga mungkin doa Bang untuk para tenaga medis dari Abang sendiri. Ya, untuk para tenaga medis itu saat ini menjadi garda terdepan. Bisa kita bilang tenaga medis itu adalah benar-benar sosok the real superhero-nya kita pada saat pandemi ini. Jadi mereka mengorbankan bukan hanya sekedar waktu, bukan hanya sekedar uang, dan bukan hanya sekedar sekedar jiwa dan raga, tapi benar-benar kayak nyawa mereka sendiri mereka korbankan demi keselamatan orang banyak. Ya, jadi itulah salah satu cara yang paling membantu saat ini adalah dengan karantina mandiri atau katakanlah social distancing. Ya, dengan cara seperti itu kan kita bisa menghambat pandemi dan juga kita memperingan tenaga-tenaga medis di luar sana, karena betul-betul untuk tenaga medis ini mereka betul-betul tangguh, mereka berjuang yang tangguh. Jadi wajib kita sama-sama bantu. Jadi untuk para tenaga medis yang sedang bertugas, tetap semangat. Kami yakin kalian pasti bisa. Kami akan bantu sebisa mungkin. Oke. Jadi mungkin dari saya sendiri ya. Jadi pelajaran yang kudapat itu dari kisah Bang Rizky, dari perjalanan dia membuat buku. Jadi sesakit apapun kita mencintai seseorang gitu. Ketika kita menjalaninya ataupun kita sudah selesai menjalaninya, janganlah berhenti untuk mencintai seseorang. Itu Ya, benar feel banget. dan poin yang paling kudapat dari Bang Rizky. Mungkin ada quotes atau kata-kata terakhir dari Bang Rizky untuk teman-teman semua. Quotes, kalau quotes ini adalah salah satu quotes yang ada dalam buku pertama, dan ini salah satu quotes yang paling aku suka waktu aku buat. Jadi quotesnya gini, kalau aku tidak bisa memilikimu dalam bangunku, setidaknya jangan larang aku untuk memelukmu dalam tidurku. Siap. Jadi begitu teman-teman. Jadi itulah kata-kata motivasi atau quotes dari buku pertama dari Bang Rizky. Jadi teman-teman semua, jadi kita sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini dan kami berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bang Rizky yang sudah meluangkan waktu untuk dapat bercerita dan juga berbincang kepada kami. Tetap untuk Bang Rizky tetap sehat dan tetap lancar dalam segala karya-karyanya ke depan. Oke, siap. Terima kasih untuk Valdo. Tetap sehat ya. Dan semoga diperlancar dalam perilisan buku kedua ini. Amin. Puji Tuhan. Amin. Oke.